Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk menghemat waktu, saya mohon izin langsung saya share materi yang akan saya sampaikan dalam 20 menit ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan sampaikan terkait dengan bonus demografi, dan sebelumnya saya terima kasih tadi Pak Andoko sudah memancing kita untuk kita harus betul-betul inovatif, kreatif, mensikapi masalah-masalah yang ada. Kalau kita lihat bahwa pemerintah sekarang menghadapi suatu kondisi di mana kita harus bisa menciptakan SDM yang unggul untuk Indonesia maju, bukan hanya karena kita memasuki generasi emas 2045 sebetulnya, tetapi karena ada bonus demografi, di mana kita setelah perjalanan panjang pengendalian penduduk, sampailah pada suatu titik dependensi rasio sangat luar biasa. Kalau semula diduga dependensi rasio itu baru akan mencapai angka 44, 45, dalam arti setiap 100 penduduk yang produktif hanya menanggung 44 atau 45, itu kira-kira tahun 2025. Tetapi ternyata di tahun 2020 ini sudah bisa menyentuh angka 44. Bahkan di beberapa wilayah ada yang 41. Karena apa? Karena memang besarnya penduduk usia produktif. Nah, banyak yang menarik untuk kemudian dilakukan suatu kajian ke depan, terutama yang terkait dengan akselerasi pendapatan per kapita. Apakah teori tentang bonus demografi akan tertransformasi menjadi bonus kesejahteraan? Perlu kita kaji di masing-masing provinsi. Hari ini tentu kesenjangan luar biasa. Ada provinsi yang sudah late untuk bonus demografi, ada yang masih early untuk bonus demografi. Inilah permasalahan kita. Juga menarik sekali, saya kira ketika ada reformasi, kemudian di tahun 2020, maksud saya di tahun 2000, itu bisa dilihat di sini. Begitu ada era reformasi, ada kebebasan, kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak manusia sejak ada ICPD 1994, kemudian di Indonesia ada reformasi, ternyata mempengaruhi tren laju pertumbuhan penduduk. Kita lihat ini justru ada kenaikan antara tahun 2020-2010 dan stagnan di hampir 10 tahun, baru menurun sedikit di mulai tahun 2017. Ini satu hal yang sangat menarik, sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan terkait dengan kependudukan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, satu hal yang harus diwaspadai adalah bahwa window opportunity untuk mendapatkan suatu kesejahteraan karena dependensi rasio yang bagus, karena bonus demografi tidak akan berlangsung lama. Sehingga kalau kita tidak menaikkan kualitas SDM sekarang juga, kita akan lewat begitu, karena ini hanya sifatnya celah window opportunity ini. Sehingga saya kira penting juga riset-riset yang harus dikembangkan di kedokteran, bagaimana tentang kualitas SDM kita ini dalam rangka untuk menyambut kesempatan bonus demografi. Ini estimasi-estimasi ya, bahwa bonus demografi akan berakhir di tahun 2035. Kurang lebih di situ kita sudah berat karena ada aging population. Sehingga tentu kalau dikaitkan dengan riset, bagaimana kita bisa menyiapkan kesehatan untuk usia-usia yang aging, yang dalam hal ini kita akan masuk ke aging population itu, ini saya kira butuh disiapkan. Karena apa? Karena bonus demografi akan bisa ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan kalau di hari tuanya kita tetap produktif. Saya kira ini tantangan kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ada suatu hal yang sangat menarik. Di beberapa negara sangat sepakat bahwa penentu sebagai dependensi rasio yang menarik untuk menjadi sejahtera atau miss bonus demografi ini adalah penentunya adalah adolesen.
ketika adolesen ini kemudian dia banyak putus sekolah, kemudian banyak kawin pada usia muda, kemudian banyak hamil berkali-kali, kemudian angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, kemudian juga lahirnya banyak stunting, maka kita memang masih mengikuti garis yang merah ini. Oleh karena itu di negara kita tentu maternal mortality, infant mortality menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga bagaimana kawin pada usia muda, ini menjadi perhatian serius tentunya, agar tidak menghasilkan generasi yang tidak produktif dan kurang berkualitas seperti stunting. Saya lanjutkan ke hal lain. Tadi saya sampaikan bahwa bonus demografi hanya kira-kira sampai 2035. Sebetulnya sebagai warningnya adalah jangan sampai nanti kita kemudian banyak stuntingnya, masih mendekati 30%, kemudian kita tidak produktif, sudah terbebani lansia, sehingga kita ada growing old before growing rich. Ini satu malapetaka sebetulnya. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, stunting menjadi hal yang penting karena stunting menjadi proporsi terbesar di dalam mempengaruhi kualitas SDM. Ini yang kenapa stunting ini menjadi penting. Maka kami berharap sekali perguruan tinggi, Center of Excellence juga membuka riset-riset yang terkait dengan stunting, baik nanti mulai dari penyebab maupun sampai kepada solusi. Juga hal yang lain, kualitas SDM penting sekali diperhatikan, tidak hanya stunting, karena mental emotional disorder juga meningkat. Riskesdas tahun 2013 menunjukkan angka masih sekitar 6,1%, dan Riskesdas yang tahun 2018 mental emotional disorder di kalangan remaja sudah menunjukkan 9,8%. Begitu juga autisme, ini bagian-bagian yang penting sekali untuk diselesaikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Ini adalah gambaran bahwa memang kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain masih luar biasa. Untuk stunting, Nusa Tenggara Timur masih tetap tertinggi dan juga yang terbaik memang diantaranya Bali. Bapak Presiden tentu kemudian melihat permasalahan ini sangat jeli karena apa? Karena remaja menjadi tumpuan sehingga keluarga muda ini menjadi perhatian utama untuk bagaimana melahirkan generasi yang berkualitas. Dan target 2024 untuk menuju angka 14%, ini sungguh luar biasa. Target yang butuh sekali dukungan dari semua pihak ya. Oleh karena itu kami tentu BKKBN terbuka untuk kemudian kita saling bahu-membahu, konvergensi bisa kita jalankan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian secara kritis ya. Saya sangat setuju dengan apa yang sering disampaikan Prof. Rina. Ini slide-nya Prof. Rina yang saya ambil ya. Jadi bagaimana standar internasional dan nasional terkait growth referensi ini, dan kita perlu berpikir kritis kalau menurut saya. Jadi ketika katakanlah di suatu wilayah itu ada stunting yang jumlahnya cukup tinggi, dan itu menggunakan standar internasional, karena kita memang menggunakan standar internasional, maka sebetulnya kita perlu melakukan riset pendampingan untuk mengkoreksi apakah betul di suatu wilayah populasi stunting itu memang stunting. Karena stunting itu tidak tercapai optimal growth dalam hal ini secara physically, tetapi juga secara intelektual dan perkembangan. Jadi tidak hanya pertumbuhan, tapi perkembangan. Nah, masalahnya sekarang yang dipotret lebih pada pertumbuhan fisik, ya. Sehingga stunting yang kita potret adalah stunted, ya. Oleh karena itu kami mendorong dan kami senang sekali kalau seandainya perguruan tinggi nanti ada yang mendampingi data-data stunting di suatu wilayah yang sebetulnya hanya stunted, kemudian dikoreksi dengan perkembangan. BKKBN sudah membuat kartu kembang anak, dan BKKBN juga sudah
melakukan kerjasama dengan forum rektor dan sebagainya, sehingga ke depan harapan kami bisa memperbandingkan antara standar internasional dengan yang ada di kita di nasional. Saya kira ini ada selisihnya ya. Inilah yang menjadi pertanyaan penelitian sebetulnya terkait dengan stunting yang kemudian sudah kita tetapkan sebagai angka stunting, tapi sebetulnya yang kita ukur adalah stunted. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara teoritis stunting memang ada faktor sensitif, ada faktor spesifik sebagai penyebabnya. Saya membuat semacam bagan seperti ini, bahwa faktor sensitif saya tempatkan sebagai satu ekosistem yang pengaruhnya besar, konon sampai 70%. Kemudian ada faktor spesifik yang lebih banyak pada faktor-faktor sebelum nikah, kondisi kesehatannya, kemudian selama hamil, kemudian menyusui, dan selama 1000 hari kehidupan pertama. Saya melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini pemerintah sudah memberikan dorongan pendanaan faktor yang sifatnya sensitif cukup besar. Kalau dana itu katakanlah di tahun 2020 itu 38 triliun, maka 90% lebihnya adalah untuk ekosistem ini, untuk sensitif, untuk air bersih, untuk rumah sanitasi. Yang untuk faktor spesifik kurang lebih hanya sekitar 5-7%, kecil ya. Kami mempunyai suatu semacam hipotesis lah. Kalau seandainya kita itu melakukan satu inkubasi di mana proses dari pranikah sampai 1000 hari kehidupan pertama betul-betul diinkubasikan, dikontrol dengan baik, target 14% itu bisa dicapai. Kalau kita bisa menginkubasikan ini dengan baik. Karena apa? Kalau kita bicara rumah layak huni, sedia sanitasi, air bersih, tidak cukup waktu untuk mencapai tahun 2024 itu menuju 14%. Maka sebetulnya kami juga sering bertekad, meskipun ini dalam bentuk hipotesis ya, dan saya berharap Center of Excellence perguruan tinggi juga punya ada dukungan untuk riset ke sana. Hipotesis kami itu begini, bahwa sebetulnya dalam kondisi yang pandemi, kemudian kita waktunya mepet, angkanya 14%, meskipun air bersihnya belum 100%, tapi kita bisa melahirkan bayi tidak stunting. Meskipun masih miskin, tapi tidak stunting. Asal 1000 hari kehidupan itu diinkubasi, dilakukan pengawalan dan treatment. Itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga proses-proses ini bisa direfocusing, interval dikawal dengan baik, anemianya dikendalikan, jangan sampai ada intrauterine growth retardation dan seterusnya. Dan perikonsepsi yang sebetulnya secara teori Maaf, Dr. Andre. Dan HB sudah bisa body mass index-nya anemia atau tidak anemi. Setiap hari Bapak Ibu sekalian ada 6.000 orang menikah di Indonesia. Saya berharap dengan aplikasi BKKBN namanya LC-Mail nanti, itu setiap hari saya bisa melihat 6.000 orang menikah itu berapa yang anemia, berapa yang lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm, dan dia ada di mana. Sehingga kita bisa, begitu juga tentang kehamilan dan juga persalinan real time setiap hari. Kalau hari ini setiap hari lahir di Indonesia sekitar 12.000 sampai 16.000 bayi. Saya berharap dengan aplikasi kita seperti Peduli Lindungi Mbak Asto, please.
Pak Tres, ini Pak Hasto sepertinya freeze ya. Ya, Fris, Dok, apa minta Pak Hasto untuk matikan videonya biar bisa lebih lancar, mungkin terganggu ya. Ya, ini Ya. sepertinya Pak Hasto Keluar. ya, Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar Dr. Hasto untuk bergabung kembali. Ya, mohon maaf, sudah bisa? Ya, silakan. Ya, baik. Waktu saya tinggal berapa menit ya? Mungkin 1-2 menit ya? Ya, 4 menit lagi, Pak. Ya, baik. Ya, baik. Itulah makanya kami mendorong bagaimana konsep tentang prewedding itu ya jangan berlebihan lah. Bagaimana kalau konsep prewedding itu kita geser menjadi prekonsepsi. Ini saya kira penting karena di situ ada ruang fiskal yang sering cukup sekali bahkan berlebih, sementara yang hanya minum asam folat, tablet tambah darah, kemudian juga periksa HB itu tidak dilakukan. Minum vitamin D misalnya gitu tidak dilakukan. Padahal itu murah sekali, paling-paling habisnya 100.000 cukup lah. Tetapi pre-wedding yang ratusan juta, 50-an juta dikerjakan padahal tidak penting. Nah inilah sebetulnya kita perlu melakukan ini dengan baik. Ada satu hal yang 1000 hari ini kritis sekali. Kenapa? Di beberapa negara ada pre-diagnostik implantasi. Jadi sebelum implantasi didiagnosis dulu. Ya. Kemudian kalau itu embrionya tidak bagus, dibatalkan gitu ya. Bahkan setelah terjadi kehamilan, ini mohon maaf, kalau di Indonesia nggak bisa karena kita ada aturan dari Majelis Ulama dan sebagainya, kita menghormati sejak kehidupan. Tapi di beberapa negara kan ada varicose sampling, di mana ketika ada sindrom Down syndrome atau kelainan-kelainan kromosom yang lain, maka kemudian diterminasi kehamilannya. Nah, karena kita itu tidak progresif seperti itu, maka kita harus prekonsepsinya harus bagus, iya. Karena kita banyak kendala kalau kita akan menterminasi kehamilan setelah dia hamil. Nah, inilah hal-hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir, bahwa selain masalah fisik yang kemudian stunting itu menjadi pendek, kurang produktif karena intellectual skill-nya rendah, hari tuanya mudah sakit-sakitan, maka sebetulnya di 1000 hari kehidupan pertama, semua kemampuan dasar itu ada di situ, mulai dari organogenesis, penglihatan, pendengaran, bicara, bahasa, emosi, logika, kemandirian, dan motorik itu semua tercepat di situ. Sehingga harapannya sebelum ubun-ubunnya menutup dalam waktu 1000 hari ini, kita sudah menyempurnakan pertumbuhan kehidupan bayi itu dan juga nantinya menjadi SDM yang unggul harapannya. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu, tetapi intinya harapan kami perhatian kita terhadap SDM ini bertumpu pada sektor kesehatan dan kedokteran, ya, karena masalah terbesarnya ada pada stunting tadi. Kalau kita lihat selain